Tidak dipungkiri lagi, jika perkembangan jet tempur adalah suatu ajang perlombaan teknologi. Jika mendengar nama Amerika dan Rusia, tentu tidak diragukan lagi tentang teknologi jet tempur yang mereka miliki. Tetapi, kenapa kedua negara tersebut menjadi yang paling maju? Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, negara-negara pemenang seperti Amerika dan Soviet atau yang kini Rusia dapat dengan bebas mengembangkan teknologi persenjataan. Terlebih, mereka juga mengambil teknologi dari negara-negara yang kalah dalam perang tersebut, seperti Jerman. Itulah kenapa baik Amerika dan Rusia kini dapat memiliki teknologi persenjataan yang unggul. Lantas bagaimana dengan nasib negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua? Selain harus menanggung kerugian perang, mereka juga dibatasi dalam pengembangan teknologi militernya. Sehingga meskipun Jepang sudah memiliki hubungan yang dekat dengan Amerika sekalipun, tetapi mereka masih di bawah pengawasan. Namun semuanya mulai berubah ketika Cina menampakkan jati dirinya. Amerika mulai memberikan kebebasan bagi sekutunya seperti Jepang untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Sebagai negara yang dekat dengan Cina, Jepang tentu harus mempersiapkan diri untuk mengantisipasi jika terjadi konflik antar keduanya. Dan salah satu pengembangan yang dilakukan Jepang adalah pembuatan pesawat tempur eksperimental X-2 Shinshin. Hubungan yang dijalin oleh Jepang dan Amerika Serikat sebenarnya telah dimulai sejak abad ke-19 dengan misi diplomatik oleh Kapten Kapal Amerika Serikat James Glynn dan Matthew Perry. Kedua negara pun menjalin hubungan yang cukup baik setelah itu. Namun Perang Dunia Kedua membuat keduanya saling berseteru yang diakhiri dengan tragedi bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Pasca Perang Dunia Kedua, di mana era pesawat jet mulai tumbuh pesat, Jepang hanya dapat membangun jet latih karena adanya pembatasan industri pertahanan. Pertama, Jepang membangun Fuji T-1 yang terbang perdana pada tahun 1958 dan disusul kemudian oleh Mitsubishi T-2 yang mengudara pada tahun 1971. Walau pada akhirnya Jepang mendapatkan kelonggaran untuk membangun jet tempurnya sendiri, namun hanya diperbolehkan untuk kebutuhan dalam negeri dan bukan untuk pasar ekspor. Pada tahun 1985, Mitsubishi secara resmi dipercaya sebagai kontraktor utama untuk membangun jet tempur Jepang yang baru dengan meluncurkan program bernama FSX atau Fighter Support Experimental, rancangan mereka sendiri. Namun atas tekanan kuat dari Amerika, ambisi Jepang untuk membangun jet tempurnya sendiri sulit untuk diwujudkan. Jalan tengahnya pun diambil, di mana Jepang menerima tawaran Amerika untuk membuat pesawat berdasarkan jet tempur F-16 dengan nama Mitsubishi F-2. Namun ketika Cina mulai bangkit, Jepang menginginkan jet tempur yang jauh lebih canggih agar keunggulan udara yang mereka miliki tidak tergeser. Nah, untuk mencari jet tempur yang lebih tangguh dibandingkan F-15 yang dimiliki Jepang saat itu, tentu jawabannya hanya satu, yaitu F-22 Raptor. Amerika Serikat tentu paham dengan apa yang diinginkan sekutunya ini. Meski demikian, Kongres Amerika memiliki prinsip untuk tidak menjual Raptor ke negara lain demi menjaga kerahasiaan teknologi tingginya. Merasa keinginannya tidak dapat dipenuhi oleh Amerika Serikat, Jepang pun akhirnya memilih untuk membuat jet tempur generasi kelima secara mandiri, yaitu X-2 Shinshin. Pada tahun 2006, sebuah model skala lalu dibuat untuk mendapatkan data tentang kinerja desain baru ini. Setelah langkah-langkah awal diselesaikan, keputusan diambil pada tahun 2007 untuk mewujudkan pesawat baru yang memiliki fitur siluman. Namun pesawat ini hanya dibuat sebagai pesawat prototipe demonstrator teknologi, di mana tugasnya adalah untuk mendemonstrasikan teknologi siluman yang diperlukan pesawat tempur generasi kelima Jepang yang disebut F-3. Proyek jutaan dolar ini pun dipercayakan kepada Mitsubishi Heavy Industries, di mana mereka telah membuat F-16 secara lokal sebelumnya dan bekerjasama dengan Institut Penelitian dan Pengembangan Teknis Kementerian Pertahanan Jepang. Menurut rencana saat itu, X-2 Shinshin diharapkan dapat melakukan penerbangan perdananya pada tahun 2014.
Program yang diberi nama ATDX ini atau Advanced Technology Demonstrator X, pengerjaannya bisa dibilang cepat karena hanya butuh waktu sekitar 10 tahun mulai dari konsep awal hingga penerbangan perdana. X2 Shinshin melakukan penerbangan perdananya pada tanggal 22 April 2016, di mana ia lepas landas dari lapangan udara Nagoya dan mendarat di lapangan udara Gifu setelah melakukan penerbangan selama 26 menit. Secara dimensi, pesawat ini memiliki panjang 14,17 meter, rentang sayap sekitar 9,1 meter, dan tinggi 4,51 meter. Sementara bobotnya adalah 8.900 kg dan berat maksimum take-off-nya adalah 13.000 kg. Sedangkan untuk sumber daya dorong yang digunakan pada pesawat eksperimental ini adalah dua mesin low bypass turbofan XF51 yang dikembangkan oleh Ishikawa-jima Harima Heavy Industries. Mesin tersebut dapat dipacu hingga kecepatan maksimum Mach 2,25 dan kecepatan super cruise Mach 1,82 dengan jangkauan tempur sejauh 760 km. Meski proyek ATDX berjalan lancar, pada tahun 2016, Angkatan Udara Jepang mulai mendapatkan jet tempur generasi kelima dari Amerika, yaitu F-35. Tak lama setelah itu, pada tahun 2018, program ATDX tak lagi dilanjutkan. Jepang pun memilih untuk melompat mengembangkan jet tempur generasi ke-6 langsung ketimbang jet tempur generasi kelima. Untuk merealisasikan jet tempur terbaru dalam program bertajuk FX ini, Jepang melirik mitra pengembangan dari luar, diantaranya adalah BAE dari Inggris dan Lockheed Martin dari Amerika. Diharapkan, jet tempur generasi ke-6 yang pengembangannya dimotori oleh Mitsubishi ini akan terbang perdana pada tahun 2028 dan mulai memasuki layanan sekitar tahun 2035. Meski program X2 Shinshin telah dihentikan, tetapi pengembangan dan penerbangan perdana X2 telah menjadikan Jepang sebagai negara keempat di dunia yang mengembangkan dan menguji terbang jet tempur siluman setelah Amerika, Rusia, dan Cina. Sebelum pengembangan X2 dan pelonggaran ekspor senjata pada tahun 2014, industri pertahanan Jepang memang mengalami stagnasi karena larangan ekspor senjata atau berpartisipasi dalam pengembangan bersama dengan negara lain, kecuali dengan Amerika Serikat. Hal ini otomatis memperlambat pertumbuhan industri pertahanan Jepang dan juga mempengaruhi industri kedirgantaraan mereka. Karena kurangnya pengembangan pesawat militer, berarti pengadaan pesawat tertentu dicari di tempat lain dari kontraktor pertahanan asing. Dengan demikian, X2 Shinshin dipandang berpotensi untuk menghidupkan kembali industri kedirgantaraan dan pertahanan Jepang.